Pasca ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana, istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, tidak ditahan oleh polisi. Publik bertanya, apa yang menjadi alasan polisi tidak menahan istri Ferdy Sambo? Betulkah hanya faktor kemanusiaan atau ada motif lain di luar itu? Kita akan coba temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Perjalanan pengusutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat seolah berjalan di tempat. Pasca rekomendasi Komnas HAM yang menyebutkan bahwa ada dugaan pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah, membuat masalah ini semakin rumit. Apalagi belakangan kepolisian menyatakan 3 tersangka yang diperiksa menggunakan alat uji kebohongan atau lie detector. Kesemuanya dinyatakan berkata jujur dan hasil pemeriksaan ini dinyatakan pro justisia. Tentu saja 3 peristiwa turunan yang terjadi itu antara lain tidak ditahannya istri Ferdy Sambo, rekomendasi pelecehan seks Komnas HAM, dan uji kebohongan dengan lie detector membuat masyarakat makin terseret dalam pergumulan liar opini. Ke arah mana sesungguhnya kasus ini akan bermuara? Dugaan-dugaan liar yang ada pun kembali dikaitkan dengan motif yang mungkin melatar belakangi kasus pembunuhan ini. Berdasarkan pengalaman mengikuti proses penyelidikan kasus pembunuhan di Indonesia, Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesian Police Watch, menyebutkan sudah sewajarnya tersangka dalam kasus 340 KUHP harus ditahan oleh pihak kepolisian. Sebab pasal yang menjerat dan sanksi yang mengancam teramat tinggi, yaitu hukuman mati. Oleh karena itu, dengan tidak ditahannya istri Irjen Ferdy Sambo tersebut malah membuat analisa masyarakat semakin liar. Harus saya tanyakan Pak, karena jadi pertanyaan publik juga berkaitan dengan kita tahu bahwa status penetapan tersangka kan sudah disepatkan ke istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, bahkan pasal yang diterapkan pun 340 pembunuhan berencana, tapi sampai saat ini kita berdiskusi ini juga belum ditahan. Tidak dilakukan penahanan. Kalau Pak Sugeng melihatnya ya ini suatu hal yang wajar kah atau seperti apa ini Pak? Ini tidak wajar ya. Tidak wajar, kenapa Pak? Tidak wajar ya karena tidak ditahan, harusnya ditahan. Kalau penyidik sudah berani menerapkan pasal 340 itu tidak bisa ditawar, dia harus ditahan. Ya, tidak bisa ditawar, nggak ada obatnya istilahnya. Kenapa tidak ditahan? Ya, ini bukan persoalan penyidik memiliki hak yang disebut diskresi ya, atau kewenangan ada penyidik menahan atau tidak menahan. 340 nggak main-main. Ini kalau saya lihat adalah keberhasilan Sambo di dalam melakukan perlawanan ya. Harus diingat loh, Sambo mulai menguat. Ya, perlawanannya mulai menguat. Itu indikatornya dari mana, Pak? Ya, istrinya tidak ditahan ya. Komnas HAM dan Komnas Perempuan copy paste keterangan Ibu Putri. Ibu Putri kemudian melontarkan kembali isu pelecehan seksual yang di Magelang ya. Pelecehan seksual di Magelang. Padahal momen pelecehan seksual di Magelang itu diragukan. Ada 2 setidak-tidaknya. Kabareskrim menyatakan memerlukan bukti yang lain. Pendalaman bukti. Kemudian LPSK juga menyatakan agak aneh pelecehan. Saya juga menyatakan ini pelecehan tersebut menurut saya tidak ada ya. Karena dinyatakan tanggal 4 dia itu sudah dilecehkan pertama menurut Kuat Ma'ruf. Tanggal 6 suaminya datang, harusnya sudah dilapor polisi. Katanya terjadi lagi kedua pada tanggal 7 sore hari. Tuduhannya itu enggak kemudian ditindaklanjuti dengan pelaporan. Kalau sekarang narasi dibangun itu kepada yang keempat nih. Ini upaya Sambo dan juga yang lain termasuk Ricky dan Kuat untuk lolos dari ancaman hukuman mati. Meski demikian, mantan Kabareskrim Komisaris Jenderal Purnawirawan Ito Sumardi secara yuridis tidak ditahannya Putri Chandrawati tidak menyalahi aturan manapun. Sebab penyidik memang memiliki kewenangan untuk tidak menahan seseorang tersangka jika meyakini bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti, dan tidak mengulangi perbuatannya. Keyakinan ini tentu saja bersifat subjektif. Statusnya Ibu PC ini adalah sebagai tersangka.
Beda dengan terpidana. Kalau tersangka itu orang yang masih disangka masih memiliki hak azas praduga tak bersalah. Kemudian dalam pasal 21 ya di sana disebutkan pertimbangan subjektif penyidik itu kalau tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak merusak barang bukti dan tidak mengulangi, maka dia dapat ditahan. Dapat itu bisa iya bisa tidak. Kemudian pasal 21-nya memang diatur kecuali untuk yang dikenakan untuk tahanan istilahnya yang sanksi hukumnya di atas 5 tahun. Ya. Tapi ada pasal 31 mengatakan bahwa tersangka bisa mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan tertentu. Kan di sini digunakan apakah dia dalam keadaan stres ya, fisiknya juga, psikisnya juga dia sedang terganggu, ada anak kecil. Nah, di sini tentunya kembali kepada penyidik. Sepanjang yang bersangkutan itu dikenakan tahanan rumah atau tahanan kota. Nah, di sini sekarang yang diberlakukan adalah tahanan rumah, kemudian dia juga sudah dicekal. Jadi saya kira untuk status penahanannya si Peci ini memang terkesan diskriminatif kalau dibandingkan dengan foto-foto yang beredar yang seolah-olah di tahanan-tahanan lain membawa anak, kan itu kan terpidana. Beda antara terpidana dengan tersangka. Tapi kembali tersangka pun juga ada yang ditahan. Begitu pula dengan penjelasan Yusuf Warsim, salah satu anggota Kompolnas yang ditemui tim Fakta. Menurutnya, Putri Chandrawati belum ditahan atas dasar kemanusiaan dan adanya pengajuan penangguhan penahanan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum. Dalam hal Ibu Peci di dalam perkembangannya, kami menilai masih belum ditahan. Nah, bukan tidak ditahan, masih belum ditahan. Dengan alasan penyidik tim sus sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Irwasum di dalam keterangan pers pada saat di Komnas HAM itu kami garis bawahi masih mempertimbangkan kondisi IPC sendiri yang salah satunya ada anak kecil dan atau kesehatan itu. Tapi di luar itu sesungguhnya ada permohonan penangguhan penahanan. Oh, sudah dilakukan penangguhan penahanan. Iya, itu per kapan, Pak, datanya? Nah, itu secara tanggalnya itu saya lupa ingat itu. Tapi kan itu yang disampaikan oleh penyidik. Penangguhan penahanan itu apakah juga menjadi salah satu unsur yang menjadi pertimbangan dari penyidik tidak menahan tersangka? Ya bukan penahan. Penangguhan penahanan itu kan diatur juga di dalam KUHP pasal 31. Tersangka dapat mengajukan penangguhan penahanan. Nah, kami pantau dan kami nilai bahwa penyidik memenuhi itu. Penangguhan penahanan itulah disebutkan alasannya karena ada anak kecil, baru ada terkait dengan kondisi kesehatan. Nah, dalam mengabulkan permohonan penangguhan penahanan, di situ ada ada klausul wajib lapor. Nah, dengan alasan itu tadi yang saya sebutkan, salah diantaranya anak kecil atau kondisi kesehatan Ibu Pece sendiri. Pertimbangan kemanusiaan itu tadi lah, Pak ya. Kita sebutlah itu pertimbangan kemanusiaan. Namun, pandangan ini dianggap sudah gugur oleh aktivis Sri Kandi Indonesia Bersatu, Irma Huta Barat. Menurut Irma, 3 unsur yang disebutkan dalam undang-undang sudah ada yang gugur berdasarkan perjalanan kasus ini, khususnya terkait dengan obstruction of justice yang mengikuti kasus ini kemudian. Dalam pandangan Irma, istri Irjen Verdi Sambo terlibat secara aktif dalam upaya pengaburan kasus ini. Putri kan memberikan laporan palsu, lalu ada obstructions of justice, ya kan? Jadi artinya dengan dia tidak ditahan, itu kan ada kekhawatiran. Saya bicara dengan dosen hukum pidana, Ibu Febi, dia bilang, ini aneh kenapa kok polisi tidak khawatir? Khawatir dong. Dia bisa melakukan banyak hal, dia bisa obstructions of justice, dia bisa menjadi kaki tangannya Sambo, dia masih melakukan deal-deal yang tidak bisa dilakukan oleh suaminya, dilimpahkan kepadanya. Itu kan adalah sesuatu yang jelas, karena dari awal yang ngambilin handphone semua ajudannya juga dia. Nah, itu indikatornya apa sih, Inang, sampai pada akhirnya ada kekhawatiran itu yang muncul? Indikatornya adalah karena dari awal memang gampang untuk menjadikan Sambo tersangka. Lalu itu pun juga masih memainkan senario yang pertama karena Baradae mengaku bahwa dia ditawari uang oleh Putri Sambo dan Sambo
Kan jadi mulai dilihat dari konteks itu dong. Ini perempuan nawarin uang 2 miliar, 1 miliar untuk Baradae, 500 untuk Ricky dan Kuat. Ini kan artinya dia punya uang banyak. 2 miliar itu gajinya berapa sih Sambo? Ketidakkooperatifan Putri Chandra dalam konstruksi kasus ini juga terlihat jelas oleh Sugeng Teguh Santoso. Fakta paling jelas dari ketidakkooperatifan dan upaya mengacaukan kasus ini terlihat pada tindakan istri Verdi Sambo itu sendiri. Sebab ketika penyidik tengah menyelidiki kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Putri Chandrawati justru malah berbalik menyerang Brigadir Yosua. Apakah memungkinkan ketika seseorang diterapkan pasal 340 pembunuhan berencana itu dibebaskan, tidak ditahan? Ditahan. Ya. Pasti ditahan? Pasti ditahan. 340 pasti ditahan. 100% ditahan. Kenapa Pak? Ada alasan-alasan yang tertulis objektif, di dalam konstitusi hukum? Ya, alasan objektif. Seorang yang diancam pasal ancaman dengan pasal 5 tahun atau lebih, itu alasan objektifnya ditahan, ya. Kalau menurut saya Bu PC ini justru melakukan perlawanan dari luar dengan mengelontarkan isu pelecehan. Sebetulnya kalau ini harus dinilai dia tidak kooperatif. Karena polisi kan sedang menyidik kematian Yosua. Orang ini menyerang Yosua yang sedang diselidiki oleh polisi. Ini upaya mengaburkan kasus. Ini nggak kooperatif, tahan. Namun demikian, pandangan ini tidak sepenuhnya dibenarkan oleh Ito Sumardi. Menurutnya, selain pertimbangan kemanusiaan, tidak ditahannya Putri Chandrawati karena istri Verdi Sambo juga menjadi bagian dari keluarga Bayangkari itu sendiri. Dengan kata lain, ini lebih merupakan soal penghormatan. Istri Verdi Sambo ini siapa sih? Ya, tentunya dia ada sesuatu masa yang ada bersama-sama dalam satu lingkungan, satu kesatuan besar, ya. Seorang istri pejabat, ya. Kemudian sekarang tentunya sedang menghadapi masalah yang ditangani oleh institusi itu. Ya, paling tidak kan adalah semacam namanya hubungan emosional yang menjadi pertimbangan, ya. Pastilah. Jadi adalah biasanya selama ini dia itu selalu dihormati, tiba-tiba menjadi seorang yang nothing, ya. Yang betul-betul dia tidak ada harganya, tapi ada semacam satu rasa perasaan psikis, ya, tentunya bagi penyidik untuk memberikan penghormatan lah. Ya. Jadi ini sebagai salah satu bentuk penghormatan begitu ya, Ya, Pak, kalau Pak Ito kira. melihatnya. Kalau saya tentunya ini penilaian saya sebagai penghormatan kepada orang yang memang selama ini sudah bersama kita. Dan juga memang kan ibu ini juga selama ini tidak ada masalah, hanya tersangkut masalah dengan suaminya. Tentunya kita harus hadir, harus fair, ya. Siapa pelaku utamanya semua ini adalah suaminya. Sayangnya, bentuk penghormatan ini tidak berbanding lurus terhadap mereka yang terseret dalam kasus Verdi Sambo. Sebagaimana diketahui, sejauh ini sudah lebih dari 97 orang anggota kepolisian dari berbagai pangkat dan golongan diperiksa secara intens terkait pelanggaran etik. 8 diantaranya sudah dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat melalui sidang etik kepolisian, meski semuanya mengajukan banding. Sementara sekitar 30 orang lebih masih menunggu proses persidangan Komite Etik Polri tersebut. Bahkan yang tak kalah miris adalah yang dialami AKP Diah Chandrawati. Majelis Hakim Sidang Komisi Etik Polri memutuskan sanksi administrasi kepada AKP Diah Chandrawati dengan penurunan jabatan atau demosi selama 1 tahun. Diah Chandrawati terbukti tidak melaksanakan tugas secara profesional dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pinjam pakai senjata api atau senpi dinas di lingkungan Divpropam Polri. Khususnya memberikan izin penggunaan senjata oleh Baradae yang digunakan menembak Brigadir Yosua. Menariknya, izin ini diberikan jauh sebelum rencana pembunuhan Brigadir Yosua terjadi. Bahkan AKP Diah Chandrawati juga tidak tahu menahu perihal pembunuhan tersebut. Sikap tegas ini tentu tak berbanding lurus dengan keistimewaan yang diberikan pada istri mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo. Lalu benarkah sekedar pertimbangan kemanusiaan dan penangguhan penahanan semata yang menjadi dasar belum ditahannya Putri Chandrawati? Atau ada faktor lain yang membuat istri mantan Kadif Propam tersebut hanya dikenai wajib lapor untuk sementara waktu?